muka, saya akan asumsikan atau saya akan buat sebuah contoh data suatu kejar paket peserta dari kejar paket A ya, misalnya gitu ya. Jadi syarat minimalnya itu adalah apabila peserta paket A itu bisa menulis dan membaca, maka dia dinyatakan lulus. Nah, kemudian kalau kita pakai fungsi OR, misalnya salah satu dari kedua kriteria, atau misalkan dia hanya bisa membaca tapi tidak bisa menulis, bisa dinyatakan lulus, atau tidak bisa membaca tapi bisa menulis misalnya ya. Memang mustahil, tapi untuk memahami dari fungsi ini, oke. Langsung saja saya akan buat di sini daftar peserta paket A misalnya. Oke, di sini nomor, kemudian nama, bisa membaca, bisa menulis ya, bisa menulis, kemudian keterangan ya, apakah lulus atau tidak. Oke, nah kita tabelnya saya buat dulu. Oke, nomor kita kecilkan, kemudian nama, kemudian bisa membaca, bisa menulis, keterangan. Oke, nah untuk khusus untuk bisa membaca dan bisa menulis, kita cukup memberikan angka 1 atau 0. Oke, kalau misalkan dia tidak bisa membaca berarti 0, kalau dia bisa membaca 1. Sama dengan juga untuk bisa menulisnya di sini, itu bisa gunakan 0 dan 1. Oke, pesertanya mungkin sekitar 5 orang gitu ya. Soal namanya di sini Nugroho, Nugroho, kemudian Dewi, kemudian Indra, kemudian Musna, kemudian Ardika. Oke. Nah, sini untuk bisa membacanya cukup 0 dan 1 saja ya, 0 dan 1 saja. Di sini bisa ditambahkan list ya, bisa ditambahkan list, cuman nanti untuk list kita akan bahas tersendiri ya. Ini kita fokus di fungsi if dengan and, kemudian if dengan or ya. Nah, kita cak saja ya, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau kita gunakan fungsi if dengan and, maka yang lulus itu cuman ini aja ya, Wisnu dan Ardika. Nah, sedangkan yang lainnya tidak lulus. Oke, kita coba pakai if dengan and. Sama kita ketik sama dengan if, kemudian and, kurung muka ya. Nah, pertama logika pertamanya tuh bisa membaca itu adalah ini sama dengan 1. Kita buat nilai benarnya dulu. Kalau ini adalah sama dengan 1, kemudian logika keduanya bisa menulisnya itu sama juga dengan 1. Oke.
Nah, ini kita maka dia akan, nah, jika ini dan ini adalah nilainya 1, maka dia dinyatakan lulus, ya, lulus. Nah, nilai tidak benarnya tidak lulus. Oke. Yes, sorry. Ada yang jika ini sama dengan 1, maka mana ya? Oke, sama dengan 1, kita, oh ya, ini kurang gini ya, bentuknya salah ya. Oke, kalau dia berupa kata atau huruf, dia pakai tanda petik. Kalau dia berupa angka, nggak usah isi tanda petiknya. Oke. Jadi di sini kelihatan bahwa kalau kita pakai fungsi n, if dan n, jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus atau nilai salah, itu ya. Nah, cuman yang yang benar atau yang lulus cuman ini aja berdua, Wisnu sama Ardika ya, karena bisa membaca dan bisa menulis. Ini 00 nggak mau, atau ini sini kita isi 1 gitu ya, 0 itu tidak lulus juga. Nah, lain halnya kalau kita gunakan fungsi if dengan or, maka fungsi if dengan or, mungkin ini saja yang tidak lulus ya, si Indra saja yang mungkin tidak lulus, yang lainnya yang lulus. Kita pakai or, kita cukup ganti aja di sini n pakai or. Oke, enter. Jadi ini salah satu gini bisa terpenuhi, ya lulus. Nah, yang tidak lulus ya cuman si Indra aja, karena salah satu dari dua kriteria ini tidak terpenuhi. Nah, kalau ini dua-duanya lulus, kemudian ini cuma 1 doang, ya lulus. Nah, itu yang membedakan gabungan antara fungsi if dengan n dan fungsi if dengan or gitu ya. Oke, demikian perbedaannya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa digunakan di pelaporan ya, di pelaporan mungkin seperti ini ya, pelaporan kelulusan dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena tidak berbayar atau alias gratis. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.